Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang pada para peserta OSN 2021 prestasi kita. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam technical meeting pada sore hari ini, dan saya mewakili tim prestasi kita mohon maaf jadinya kendala sehingga TM pada sore hari ini mundur dari jam yang sebelumnya ditentukan, yaitu jam 3. Ini akan menemani sobat OSN nih untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan teknis OSN 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 2021. Teman-teman udah siap belum nih untuk olimpiadenya? Siap. Siap, Kak. Siap, Kak. Siap, Kak. Siap, Kak. Siap, Kak. Insya Allah siap. Oke. Sore ini nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai teknis dan teman-teman tidak bingung lagi untuk mengakses PPT-nya, begitu ya? Oke. Langsung mulai saja kali ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai saja mengenai teknis-teknis OSN 2021. Suaraku kecil banget. Kak suaranya. Kecil banget, Kak. Oke, baik. Mohon ditunggu ya, Kak. Akan kami perbaiki terlebih dahulu untuk soundnya. Oke, Kak. Recording in progress. Terus, apakah suara saya sudah terdengar? Masih mendem. Masih mendem, Kak. Iya, Kak. Tes, masih terdengar? Masih kecil tidak ya untuk suaranya? Masih. Masih kecil, Kak. Masih kecil. Kalau seperti ini, tes. Sama aja, Kak. Masih. Oke, biar tidak terlalu lama mungkin bisa dilanjut ya dengan saya keraskan sedikit suara saya. Oke. Oke, jika nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom chat ya. Pulpen baluk. Slide dari kita ya, kita biar tidak lari-lari dan bisa menyimak tentang persyaratan dan teknis. Sesi penyisihan akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 September 2021, di mana tanggal 11 itu merupakan OSN untuk bidang fisika, matematika, dan bahasa fisika, matematika, dan komputer. Dan untuk tanggal 12 September itu akan dilaksanakan OSN untuk bidang biologi dan bahasa Inggris. Dan untuk sesi untuk
Mohon maaf untuk teman-teman bisa dulu ya audionya. Iya. Oke, untuk pengumuman sesi penyisihan akan diumumkan pada tanggal 13 September 2021 dan untuk 100 terbaik nanti akan masuk di setiap bidangnya akan masuk ke sesi final yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2021. Dan untuk pengumuman pemenangnya nanti akan diumumkan pada tanggal 16 September 2021. Oke, untuk peraturan peserta OSN 2021 yaitu peserta merupakan siswa atau siswi kelas 10, 11, 12 SMA, SMA atau se-Indonesia. Mohon maaf untuk teman-teman bisa mute terlebih dahulu untuk suaranya, untuk audionya. Oke, kita lanjut ya untuk peraturan peserta berikutnya, yaitu peserta masih berstatus sebagai siswa atau siswi sekolah yang bersangkutan. Peserta merupakan perorangan, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, dan satu sekolah boleh dari satu siswa secara peserta harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Dan peserta dianjurkan untuk login ke akun CBT 15 menit sebelum OSN dimulai. Jadi untuk teman-teman pada hari H dianjurkan untuk coba login lagi ke CBT 15 menit sebelum OSN dimulai. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Bisa langsung lanjut? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, untuk Bisa, sesi Kak. Bisa. Bisa, Kak. Bisa. Nggak bisa. Kak. Kak, mohon maaf, di-mute. Bisa, Kak. Boleh minta. Kak, ke-mute. Kak, ke-mute, Kak. Oke. Untuk tipe soalnya itu pilihan ganda variatif A, B, C, D, E itu untuk 4 bidang, yaitu matematika, fisika, komputer, dan biologi. Sedangkan untuk bidang bahasa Inggris itu variatifnya A, B, C, D ya. Dan untuk jumlah soalnya untuk matematika 30 soal, fisika 30 soal, biologi 40 soal, bahasa Inggris 40 soal, komputer 40 soal. Untuk waktu pengerjaan semua bidang itu 60 menit. Dan untuk poin jawaban, benar itu 1 dan salah itu 0. Oke, dan untuk peserta wajib mempersiapkan aplikasi Zoom dan CBT, atau jika tidak mempunyai aplikasi CBT, peserta bisa akses di www.cbtprestasikita.com/login. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk peserta Ulangi lagi, Kak, nama webnya. untuk nama websitenya www.cbt. Ditulis aja, Kak. Oke, bisa melihat di layar kan ya Kak? Untuk silakan pin. Ada share screen kok, bisa dilihat. Silakan teman-teman bisa pin layarnya. Dan itu sudah tertera. Waktu berpengaruh dengan poin nggak, Kak? Untuk waktu, iya mempengaruhi poin. Oke, next ya. Untuk peserta wajib memiliki device, handphone, atau gadget, atau laptop, atau komputer. Dan 100 peserta terbaik dari setiap bidang berhak melanjutkan ke sesi final. Oke, next. Untuk sesi finalnya, itu akan diikuti oleh 100 peserta yang berhasil memperoleh poin tertinggi pada sesi penyisihan. Dan dalam sesi final ini, untuk soalnya masih sama, yaitu pilihan ganda variatif.
A, B, C, D, E, kecuali untuk bahasa Inggris A, B, C, D, E. Dan untuk matematika itu 30 soal, fisika 30 soal, biologi 40 soal, bahasa Inggris 40 soal, komputer 40 soal. Waktu pengerjaannya masih sama, yaitu 60 menit, dan peserta juga wajib memiliki device untuk bisa join ke CBT. Oke, kita lanjut. Untuk materi OSN, teman-teman sudah tahu kan ya, sudah tertera juga di panduan untuk materi OSN-nya. Mungkin teman-teman bisa mempelajari materi-materi yang ada melalui panduan tersebut. Begitu ya. Oke, kita next aja ya untuk Peraturan Olimpiade Sains Nasional 2021. Sesi penyisian akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 September 2021 dan sesi final pada tanggal 15 September 2021. Peserta akan diberikan soal pilihan yang terkoneksi dengan internet. Isi commute. Mute, Kak. Peserta OSN wajib mempersiapkan perangkat yang digunakan yang sudah terkoneksi dengan 15 menit sebelum waktu Olimpiade dimulai. Mohon maaf teman-teman, untuk teman-teman mungkin bisa mute terlebih dahulu audionya, biar nanti bisa saya menjelaskan dan teman-teman lain tidak terganggu dengan suara teman-teman. Begitu ya. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Mohon maaf. Peraturan keempat yaitu Olimpiade Sains membutuhkan beberapa fasilitas pendukung sebagai berikut: gadget atau HP atau laptop atau PC, kuota atau wifi internet yang stabil, aplikasi CBT, dan aplikasi Zoom. Peserta melakukan login pada aplikasi CBT menggunakan username dan password yang telah dibentuk. Bisa digunakan untuk login ke CBT. Agar tidak lupa, untuk menjamin teman-teman tidak lupa, teman-teman bisa mencoba untuk login ke akun CBT menggunakan username dan password tersebut ya. Dan next, untuk peserta mengerjakan soal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Untuk jadwalnya, teman-teman sudah tahu kan ya, untuk update jadwalnya bisa dilihat di Instagram atau peraturan berikutnya. Peserta menjawab butir soal huruf yang bisa digonta-ganti dengan hanya mengekliknya saja. Terus peserta dapat mengubah option jawaban dengan cara memilih atau mengklik option jawaban lain yang dianggap benar. Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan pilihan jawaban yang terakhir. Ke-9, apabila selama pengerjaan OSN berlangsung terjadi hal-hal teknis seperti perangkat tidak terhubung dengan CBT atau perangkat mati, peserta OSN mempunyai kesempatan untuk kembali login ke dalam CBT, namun waktunya terus berjalan dan tidak ada penambahan waktu. Jadi teman-teman harus banget memperhatikan jaringan teman-teman dan perangkat teman-teman supaya saat mengakses CBT tidak ada gangguan dan tidak kehabisan, tidak join Zoom. Ini penting sekali, akan mendapatkan pengurangan nilai sebesar 10 poin. Jadi untuk teman-teman yang tidak join Zoom dan tidak absen, ini nilainya sebesar 10 poin. Dan ke-11, selama OSN berlangsung, peserta OSN dilarang untuk berkomunikasi dalam bentuk apapun, bekerja sama dalam menjawab Oke, saya ulangi, untuk selama OSN berlangsung, peserta OSN dilarang untuk berkomunikasi dalam bentuk apapun, bekerja sama dalam menjawab soal, memfoto atau merekam tampilan layar sistem CBT, OSN prestasi kita. Oke, untuk yang ke-12, prestasi kita mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang penuh pada waktu pelaksanaan OSN dalam hal memberi teguran dan peringatan kepada peserta OSN, mencatat nama peserta OSN yang melanggar tata tertib. Jadi peserta wajib untuk mentaati semua peraturan ya, agar tidak didiskualifikasi. Gitu. Untuk peserta OSN
Oke, langsung next. Ini tata cara akses Zoom. Untuk teman-teman mungkin sudah paham tata cara ya. Dan untuk peserta itu wajib standby 15 menit sebelum jadwal OSN dimulai, dan link Zoom akan otomatis terhapus setelah 15 menit waktu pengerjaan soal dimulai. Jadi, teman-teman itu wajib standby 15 menit sebelum OSN dimulai, dan harus sudah masuk ke Zoom, karena setelah 15 menit waktu pengerjaan soal, link Zoom akan otomatis terhapus dari sistem dan teman-teman tidak bisa melanjutkan untuk join Zoom kembali, begitu ya. Harap diperhatikan. Dan untuk link Zoom itu bisa diklik. Link Zoom itu tertera dengan link Zoom yang bisa diakses teman-teman pada saat mengerjakan soal. Oke, next. Teman-teman harap untuk mengikuti arahan host yang disampaikan melalui Zoom, mohon aktifkan kamera selama OSN berlangsung untuk keamanan dan pengawasan, dan dimohon peserta langsung. Jadi teman-teman wajib banget untuk menonaktifkan mikrofon teman-teman, biar teman-teman yang sedang mengerjakan soal itu tidak terganggu dengan suara teman. Begitu. Untuk share screen, karena teman-teman ada yang bingung, apakah harus mempunyai 2 device atau apakah harus memiliki laptop, PC gitu, teman-teman juga bisa menggunakan handphone apabila handphone teman-teman itu support untuk untuk split screen Zoom dan CBT. Ini contoh yang pertama yang di sebelah kiri. Ini merupakan screenshot dari handphone Xiaomi ya. Ini bisa di split screen dengan tampilan Zoom yang kecil dan soal yang besar, dan yang sebelah kanan itu untuk tampilan HP Samsung. Ini bisa atas bawah, disesuaikan saja sesuai dengan kenyamanan teman-teman, dan untuk handphone lainnya mungkin bisa dicoba terlebih dahulu untuk split screen-nya. Barangkali bisa berbeda tata caranya, begitu ya. HP-nya tidak support untuk split screen, teman-teman bisa meminjam terlebih dahulu handphone saudara untuk proses Zoom dan CBT, seperti itu ya. Nah, untuk tata cara akses CBT melalui aplikasi CBT www.cbt.prestasikita.login, dan peserta login ke laman CBT menggunakan username dan password yang telah ditentukan sebelumnya saat validasi pembayaran. Berikut tampilan website login CBT-nya ya. Masukkan username dan passwordnya. Next. Jika proses loginnya teman-teman berhasil, itu teman-teman akan dialihkan ke laman ujian seperti di bawah ini, yaitu akan masuk ke menu utama, yaitu menu dashboard, di mana di situ akan ada informasi link Zoom untuk saat sesi penyisihan, dan teman-teman bisa akses link Zoom-nya 15 menit sebelum pengerjaan soal di menu dashboard, begitu ya. Terus next. Untuk tata cara akses CBT selanjutnya, silakan klik jadwal ujian di bawah dashboard, lalu CBT dapat dibuka. Nanti jika jadwal yang ujian aktif, maka akan berganti keterangan menjadi siap ujian dengan warna hijau. Next. Oke, waktu ujian akan dimulai dengan memulai ujian dan akan dialihkan ke lembar soal seperti di bawah ini. Jadi nanti kalau kalian udah klik mulai ujian, akan langsung muncul lembar soal berikut ini, dan di sini teman-teman untuk
ada gambar negatif di situ, ada gambar strike, itu bisa mengecilkan font dari tulisan yang ada di soal tersebut, dan untuk tes itu bisa untuk membesarkan soal tulisan pada soal, begitu ya. Dan untuk memilih jawaban bisa langsung klik saja A, B, C, D, E-nya, dan jika ingin mengganti bisa langsung diklik saja. Dan untuk melihat daftar soal bisa kakak bisa mengerjakan secara lompat jadi daftar soalnya di sebelah pojok kanan ini, dan ada sisa waktunya, jadi perhatikan juga sisa waktunya yang berada di pojok kanan, begitu ya. Dan untuk jika masih ragu, teman-teman bisa klik yang warna orange ini, dan jika sudah yakin bisa langsung lanjut ke soal berikutnya dengan klik tombol yang warna biru. Next. Jika sudah menyelesaikan semua soal, silakan klik selesai lalu klik iya. Dan jika teman-teman udah yakin nih jawabannya udah benar semua, udah yakin pasti, itu kalian bisa klik tes selesai lalu klik iya, dan nanti akan langsung masuk ke halaman utama di dashboard gitu. Next. Kerjakan soal namun waktunya sudah habis, keburu waktunya sudah habis, itu teman-teman tidak bisa melanjutkannya karena otomatis tertutup dan akan kembali ke CBT. Jadi pastikan untuk teman-teman sudah mengerjakan soalnya dan sudah klik tes selesai agar jawaban bisa. Oke. Untuk teknis pengerjaan soalnya, isilah terlebih dahulu data diri. Mohon maaf, tidak perlu mengisi data diri, baca dengan teliti petunjuk data. Pastikan internet stabil untuk meminimalisir kendala. Hubungi panitia bila terdapat kesalahan teknis pada soal. Kerjakan soal yang dianggap paling mudah, biar teman-teman tidak kehabisan waktu dalam mengerjakan soal. Dan pilih salah satu jawaban yang dia paling benar. Skor jawaban benar itu adalah 1, dan skor jawaban salah adalah 0. Waktu ujian yang disediakan untuk semua bidang itu sama, yaitu 60 menit. Dan untuk jika belum yakin, jangan terburu-buru untuk klik tes selesai. Silakan periksa terlebih dahulu jawabannya agar hasilnya bisa lebih maksimal. Gitu. Next. Oke, kriteria penilaian juara. Jadi untuk juaranya itu akan dipilih dengan nilai tertinggi dari setiap bidang. Untuk juara satunya, itu nilai tertinggi pertama dari setiap bidang, juara 2 nilai tertinggi kedua, juara ketiga nilai tertinggi ketiga. Dan apabila ada nilai yang sama antara juara, misalnya juara 3 dan 4, maka akan dilihat dari peserta menyelesaikan soal terlebih dahulu. Jadi untuk peserta yang waktunya lebih cepat, itu yang akan memenangkan OSN ini. Jadi harap diperhatikan juga waktu pengisiannya, karena waktu beda 1 detik, maka akan berbeda juga hasilnya. Jadi peserta itu harap memperhatikan waktu ya, karena mempengaruhi penilaian, begitu. Next. Untuk sistem penilaiannya, untuk matematika itu kan tadi untuk semua jawaban benar itu kan 1, dan untuk perhitungannya itu matematika dan fisika itu jawaban benar dikali 10 dibagi 3, dan untuk bahasa Inggris, biologi dan komputer itu jawaban benar dikali 10 dibagi 4. Jadi akan ketemu hasilnya. Misalnya jawaban benar kalian 30, dikali 10 kan 300. Dan dibagi 3 jadinya nilai kalian itu totalnya 100. Begitu ya, kurang lebih. Oke, next. Mungkin kita bisa langsung masuk ke simulasi.
Untuk teman-teman bisa coba buka nanti saya arahkan tata cara untuk masuk ke CBT biar teman-teman tidak bingung saat mengerjakan soal. Oke, silakan masuk ke halaman utama CBT, masukkan username dan passwordnya. Teman-teman bisa pin prestasi kita moderator biar tidak lari-lari untuk screen-nya, biar bisa memperhatikan dengan jelas bagaimana tata cara akses CBT. Teman-teman sudah masuk ke CBT? Sudah, Kak. Sudah. Belum. Sudah, Kak. Loading, Kak. Oke. Link akun CBT-nya mana, Kak? Ke-mute, Kak. Untuk linknya, kakak bisa masuk ke www.prestasikita.com/www.cbt.prestasikita.com/login. Gimana, Kak? Bisa diulang, tah? Bentar, Kak. Bentar. Suara kakak Ke-mute, Pak. masih di mute, Kak. Silakan masuk ke www.cbt.prestasikita.com/login. Saya tulis di kolom chat ya, bisa teman-teman cek di sana. Pertama kali loadingnya, Kak. Kak, the site can't be reached, Kak. Websitenya Iya, down, Kak. saya juga begitu. Refresh aja ulang, coba. Tapi nggak bisa login. Perasaan udah dikasih linknya di email deh. Iya, memang ada di Ada. email. Nggak bisa di Saya nggak dapat email. Kak, ini kok adanya? Buka, Kak. Oke, Ini lagi error ya? Kalau udah login gimana, Kak? Kayaknya error deh, Kak. Soalnya pas submit itu password nggak bisa login. oke, mohon ditunggu ya, Kak. H-3 ujian, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Mohon ditunggu. Yang Iya, iso. Kak. Untuk linknya, bila teman-teman belum mendapatkan link, teman-teman bisa masuk ke www.cbt.prestasikita.com/login atau berkunjung ke Instagram kita, klik highlight, Anda akses untuk link CBT ya, begitu ya, karena kita sudah menyediakan semuanya di situ, atau kalian karena di situ sudah ada link CBT-nya. Ah, ini kayaknya servernya Kalau download kepenuhan. aplikasinya di mana, Kak? Mohon maaf, bagaimana? Kalau download aplikasinya, Untuk linknya bisa kakak cek di email saat validasi pembayaran, kan kakak mendapatkan email konfirmasi tuh. Nah, di situ ada link untuk akses aplikasi CBT. Bisa dicek terlebih dahulu emailnya ya. Jika tidak ada di kotak masuk, bisa kakak cek di spam atau di kotak promosi. Kak, ini sudah login, tapi kok informasinya perubahan jadwal ujian ya? Oke, di situ memang untuk saat ini kita menginformasikan untuk
perubahan jadwal ujian karena takutnya teman-teman belum mendapatkan email mengenai surat edaran yang kami kirimkan melalui email. Jadi teman-teman bisa melihat jadwalnya di situ ya, untuk mengulang kembali, mengingatkan kembali gitu. Baik, terima kasih Kak. Oke. Kak, saya mau nanya. Username-nya itu PPT-nya bisa dikirim nggak? Maaf, untuk PPT nanti bisa diakses ya Kak. Aplikasinya tuh ada nggak sih Kak? Bagaimana Kak? Aplikasinya? Hmm. Ada Kak. Untuk aplikasinya bisa diunduh di email konfirmasi validasi pembayaran. Silakan coba cek terlebih dahulu ya. Baik. Aku cari di email itu link CBT-nya nggak ada. Aku cari di email link CBT-nya nggak ada, di promosi udah nggak ada. Email yang lama dibuka lagi, coba dicari. Di Q&A IG prestasi kita tuh ada tuh. Kak, saya udah mulai simulasinya, tapi soalnya nggak muncul-muncul, Kak. Iya, Oke Kak. Saya belum muncul semua nih. Nggak bisa buka-buka. Aku akunnya aktifnya Hamin 3. Kak, satu bisa. bisa munculnya Saya nggak bisa buka linknya, Kak. satu-satu kawan. Sabar. Satu-satu ya. Bismillah. Tenbar ngap sama. Mohon maaf, tunggu dulu sebentar. Sabar kakak-kakak. Iya ganteng. Kok gitu ya? Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat ya, teman-teman. Nanti akan dijawab satu persatu. Lihat di IG linknya. Oke, untuk teman-teman, karena sedang ada kendala, maka akun CBT bisa kalau teman-teman simulasikan sendiri sampai pukul 12 malam. Jadi teman-teman bisa akses CBT sampai soal 12 malam ya. Dan silakan dicoba untuk tata cara aksesnya. Tadi sudah jelaskan ya penjelasan dari saya mengenai teknis pengerjaan soalnya. Semester video. Kak. Iya, bagaimana? Kak, ini kalau yang udah mulai gimana? Jalan terus ini, Kak? Iya Kak, untuk waktunya berjalan terus, bisa dicoba untuk sampai tes selesai Kak. Bisa diulang lagi berarti nanti, Kak? Apa enggak? Tidak bisa diulang Kak. Kak, ini Muncul, Kak? Simulasi cuma bisa dilakukan sekali saja ya Kak. Sampai sekarang soalnya Iya Kak. Kak, ini kenapa kok selalu ada iklannya ya? Nggak bayar. Mohon maaf. Kak, waktu pengerjaan simulasi ini pukul berapa ya? Untuk simulasinya bisa diakses sampai pukul 12 malam ya Kak. Tapi di deskripsinya di apa? Nanti akan kami settingkan sampai pukul 12 malam Kak. Baik. Oke, Kak. 8, Kak. Itu ya Kak. Kak, cara simulasinya gimana ya? Nanti aja ngerjain simulasi. Nanti aja dikerjainnya, sekarang masih error ya. Iya. Oke, Kak. Kak, kalau lupa password. Kak, kalau Filmnya nggak bisa masuk. Kak, kalau Apabila teman-teman lupa username dan password, bisa menghubungi PT kita ya Kak, PT utama kita. Nanti akan Iya, dibantu aku juga di- lupa passwordnya. Bisa Gitu ya, juga Kak. dicek di email masing-masing, ada terdaftar. Email ada kok passwordnya. ada Iya. ibu. Di email nggak ada, Kak. Email yang terdaftar. Udah validasi. Kak, saya Emang udah ngedownload aplikasinya tapi warna putih semua.
Iya, servernya lagi down. Oke, untuk berikut saya ulangi kembali ya tata cara accessibility-nya. accessibility.prestasikita.com/login atau bisa juga tata cara masuk ke CBT-nya dengan cara swipe up atau bisa cek di email konfirmasi validasi pembayaran. Oke, dan jika sudah mendapatkan linknya, peserta langsung login ke dan username dan password yang telah ditentukan saat validasi pembayaran. Apabila peserta lupa dengan username dan passwordnya, bisa teman-teman hubungi CP Prestasi Kita, CP utama yang di nomor 02 8001 0302. Begitu ya. Untuk fast respon silakan hubungi WhatsApp kita. Dan tim akan membalas di jam kerja. Begitu ya. Dan apabila belum dijawab, harap ditunggu jawabannya, gitu ya teman-teman, dan jangan spam, karena jika teman-teman spam, begitu ya, jadi diharapkan untuk tidak spam, oke? Next, Oke. untuk tata cara accessibility lainnya, oke. Jika proses loginnya teman-teman berhasil, maka teman-teman akan masuk ke laman ujian utama, yaitu di menu dashboard. Di menu dashboard tersebut, nantinya pada hari H akan disediakan link Zoom yang bisa teman-teman akses 15 menit sebelum ujian dimulai dan akan hilang secara otomatis 15 menit setelah ujian dimulai. Jadi teman-teman pastikan sudah masuk ke Zoom-nya, karena link akan otomatis hilang. Gitu ya, dan di Zoom tersebut nanti akan diarahkan untuk absen dengan menuliskan nama lengkap, nama sekolah, dan bidang yang diikuti di kolom chat. Nah, karena tadi kan jika tidak masuk Zoom itu kan akan dikurangi poin 10 ya. Nah, maka dari itu teman-teman wajib banget nih untuk tulis nama kalian, absen nama kalian di kolom chat dengan menyebutkan nama lengkap, nama sekolah, dan bidang yang kalian ikuti. Bidangnya bisa, jika teman-teman mengikuti 3 bidang yang ditulis pada saat join Zoom itu, pada saat pengerjaan soalnya. Misalnya, mengikuti matematika dan biologi. Matematika kan tanggal 11. Berarti pada tanggal 11 teman-teman menuliskannya bidang matematika. Sedangkan di tanggal 12-nya teman-teman menuliskan bidang biologi. Gitu ya. Karena nanti akan kami rekap chatnya dengan untuk menentukan pengurangan poin atau tidaknya dari peserta. Begitu ya. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Kak. Oke. Jika sudah klik link Zoom-nya, teman-teman tinggal menunggu jadwal ujian sampai berubah warna hijau, siap ujian. Di situ teman-teman bisa mengklik soalnya, klik yang tombol hijaunya itu, nanti akan langsung muncul otomatis tampilan soal. Next. Akan muncul tampilan soal seperti ini, soal nomor 1. Dan di sini kan ada tombol-tombolnya ya. Untuk tombol minus ini, nanti bisa teman-teman klik untuk mengecilkan ukuran font soal. Untuk tanda plus bisa untuk membesarkan ukuran soal. Dan untuk daftar soal, klik di daftar soal di sini, bisa teman-teman klik kira-kira mana yang sudah pasti dijawab dan mana yang masih ragu-ragu bisa dicek kembali. Sisa waktunya ada di pojok kanan atas, begitu ya. Dan untuk jawabannya, teman-teman bisa langsung klik aja tombol A, B, C, D, E-nya. Nanti jika teman-teman ragu, misalnya awalnya jawab A, terus berubah pikiran menjadi B, bisa langsung klik saja diubah menjadi B. Begitu. Jika masih ragu-ragu, bisa klik
ragu-ragu, jika sudah yakin bisa klik ke soal selanjutnya. Gitu. Dan untuk kembali ke soal berikutnya bisa klik di tombol warna merah. Gitu. Next. Jika sudah menyelesaikan semua soal, silakan klik tes selesai di pojok kanan bawah yang warna merah. Lalu klik iya biar soal jawaban kalian tersimpan di sistem kami. Begitu ya. Dan next, jika teman-teman mengerjakannya kehabisan waktu, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya karena CBT soalnya itu akan otomatis tertutup dan akan kembali ke dashboard utama. Jadi perhatikan sisa waktu kalian dalam mengerjakan soal. Gitu. Apakah untuk tata cara akses CBT-nya sudah paham, teman-teman? Bisa dicoba nanti untuk simulasinya? Paham. Tadi lagi Jod. Paham. Paham. Saya mau beli kotak ini kok. Mau nanya Kak? Iya, bagaimana? Pak, maaf saya mau bertanya. Apa Oke. Untuk pertanyaannya nanti akan dibuka pada sesi terakhir ya, Kak. Nanti akan dibuka sesi pertanyaan. Dan harap bertanyanya satu-satu dengan raise hand, biar suaranya tidak bertabrakan. Gitu ya. Mohon tertib teman-teman. Oke. Kita langsung lanjut ya. Oh, udah bisa webnya, Pak. Kak mute. Unmute. Kak mute. Ke unmute, Pak. Oke, untuk sistem penilaian itu sudah jelas ya, untuk skor jawaban benar 1, untuk jawaban salahnya 0. Harap pada saat mengerjakan soal itu dibaca dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Dan 10 menit untuk mengerjakan 40 soal biologi, bahasa Inggris, dan komputer, dan 30 soal matematika. Oh ya, untuk perhitungan, untuk fisika dan matematika, teman-teman boleh mempersiapkan coret-coretan, kertas coret-coretan untuk mengerjakan rumus-rumusnya. Jadi tidak apa-apa untuk menyediakan coret-coretan. Asalkan bukan buku contekan ya. Oke. Nah, ini kok nggak bisa ya dari Oke. Kak, maaf. Untuk sesi pertanyaan, sesi tanya jawab di akhir ya Kak. Nanti akan saya bantu. Terima kasih. Siap. Oke, next. Siap, Kak. Iya, Kak. Oke. Untuk predikat peserta dengan nilai tertinggi di setiap bidang, yaitu juara 1 sampai 3, akan mendapatkan medali dengan contoh di bawah ini. Untuk juara 1 di setiap bidang akan mendapatkan medali emas, dan untuk juara kedua akan mendapat medali perak, dan juara 3 akan mendapat medali perunggu. Dan untuk peserta yang ingin mendapatkan medali, bisa mendapatkan medali honorable mention, di mana bisa dipesan melalui prestasi kita. Untuk info lebih lanjutnya nanti akan kami infokan melalui sosial media kami. Dan Bayar enggak, Kak? Dan untuk akan mendapatkan sertifikat penghargaan berperingkat 1, 2, 3 setiap bidang. Dan untuk
peserta akan mendapatkan sertifikat yang akan melalui WhatsApp masing-masing peserta dan email masing-masing peserta. Jadi saat pembagian benefit harap mengecek email dan WhatsApp-nya ya. Gitu. Untuk pembagian benefit nanti akan kami infokan juga melalui sosial media kita. Jadi teman-teman harap untuk selalu update sosial media kita mengenai pembagian benefit. Begitu. Dan next. Dan kami juga ada untuk pemenang akan mendapatkan t-shirt OSN dengan gambar kurang lebih seperti ini dan bisa mendapatkan juga tote bag dan tumbler eksklusif dari Olimpiade Sains Nasional 2021 by Prestasi Kita. Gitu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya dengan raise hand. Oke, dengan Kak Jasmine dulu nih. Kak Jasmine Iza, silakan. Mau bertanya, untuk link Zoom itu tuh atau sesuai jadwal lomba itu? Ini lomba matematika, nanti dikasih link Zoom itu hanya untuk yang ikut olim matematika aja, atau serentak semua? Terima kasih. Kak, jangan Mute, Kak. Mute, Kak. Mute. Santai, nggak boleh. Oke, mohon maaf. Zoom itu gimana, Kak? Satu-satu, woi. Masih di mute, Kak. Tadi simulasinya udah Tante dong. penting. Kak, masih santai. Sampai dong. Kak masih di Kak. Sudah boleh jawab atau belum nih? Oke, untuk Kak Jasmine, nanti link Zoom-nya itu setiap bidang itu beda-beda ya. Jadi setiap bidang itu memiliki link Zoom khusus. Jadi nanti peserta yang ikut fisika tidak bisa mengakses link Zoom matematika karena 15 menit setelah pengerjaan soal itu, masuk misalnya jam 9 nih. Nanti jam 9.15, otomatis link Zoom-nya akan hilang begitu. Dan link Zoom-nya itu berbeda-beda. Jadi untuk link Zoom matematika itu sendiri, fisika sendiri, bahasa Inggris sendiri, biologi sendiri, komputer sendiri. Gitu ya Kak Jasmine. Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, next untuk Kak Astri Indriani. Silakan Kak Astri, ada yang ditanyakan? Terima kasih Kak atas kesempatannya. Kalau misalnya nanti kita sedang ngerjain soalnya, terus di pertengahan itu lost connection, jadi harus log out dan login lagi. Apakah jawaban sebelumnya tersimpan atau kita mengisi dari ulang ya Kak? Terima kasih. Oke, jika teman-teman kehilangan sinyal, maka Nggak bisa kok. jawaban akan hilang Kak. Jadi pastikan untuk sinyalnya itu tetap stabil agar jawabannya tidak hilang. Atau kakak bisa, kalau misalnya memang sinyal kakak tidak stabil nih, di desa kakak tidak stabil, kakak bisa menulis jawaban kakak di note, biar nanti pada saat kakak keluar dari sistem, kakak masih bisa mengerjakan dengan pilih jawaban yang sudah kakak tuliskan itu. Jadi diingat-ingat jawabannya ya, begitu. Karena jika kakak keluar CBT, maka jawaban akan hilang, begitu Kak. Sudah terjawab ya Kak Astrid? Sudah Kak, terima kasih. Oke, sama Kak. Silakan untuk Kak Farel Sudarma. Kak, maksudnya gimana tadi yang Zoom yang pas pengerjaan soal? Soalnya nggak. Itu bukan saya, Pak. Soalnya bagaimana? Kak, saya mau bertanya, satu device-nya untuk Zoom, Mas? Iya, betul. Untuk Kak Farel.
yang Oke, pengen nanya. Kak Farel, bagaimana Kak Farel? Iya, jadi begini Kak, jika pada hari H nanti terjadi gangguan web, sama seperti hari ini, sama seperti simulasi, lalu apakah dan peserta tidak bisa mengakses soalnya ya, apakah akan ada kompensasi yang bisa diberikan dari panitia kepada peserta? Terus yang kedua saya mau tanya lagi, nanti ini PPT yang ditampilkan pada saat TM akan dibagikan nggak ya? Sekian. Oke, baik. Saya jawab ya. Untuk Kak Farel, nanti apabila kendalanya terjadi pada kita, maka peserta akan diberikan kompensasi dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan jadwal. Ada pengurangan waktu jika kendalanya terjadi di sistem kami. Jadi peserta bisa mengakses soal lagi selama 60 menit mengerjakan dari awal. Jadi saya sarankan untuk teman-teman menulis jawabannya, tapi jangan untuk contekan ya. Menulis jawaban kalian, biar nanti saat terjadinya kendala, kalian tidak kehilangan jawaban kalian. Begitu ya, harap diingat-ingat. Oke, Kak Farel. Untuk pertanyaan keduanya tadi apa ya, memang? PPT yang barusan ditampilkan apakah di-share ke peserta? Oke, untuk PPT-nya bisa akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta ya. Untuk email yang kemarin sudah dicantumkan di validasi pembayaran, akan kami kirimkan ke email tersebut. Dan untuk untuk technical meeting sore hari ini bisa juga diakses kembali di YouTube. Teman-teman sudah mendapatkan link YouTube-nya kan ya? Sudah Kak, sudah. Oke, untuk link YouTube-nya bisa diakses kembali jika teman-teman lupa dengan gimana sih caranya accessibility, bisa kalian tonton kembali di YouTube channel kita di prestasi kita. Begitu, Kak. Oke, sudah dijawab, Kak Farel? Kalau pesertanya tidak bisa mengakses sampai akhir nih, sampai 60 menit, masih nggak bisa mengakses webnya. Gimana? Ini untuk apabila kesalahan terjadi pada jika peserta. kesalahan dari panitia, dari penyelenggara. Oke, akan kami reschedule ulang untuk pengisian soalnya dan akan tetap diberikan waktu selama 60 menit, Kak. Jadi apabila terjadi kesalahan pada sistem kita, maka peserta diberikan kesempatan untuk mengulang kembali selama 60 menit untuk mengerjakan soal. Seperti itu, Kak. Baik. Terima kasih. Oke, sama Kak. Oke, next untuk Kak Novel Siva. Ya Kak, saya mau nanya. Kalau misalkan nih, kita sekarang udah login aplikasi di web, nah terus kita mau log out. Ntar pas di hari hanya kita bisa login lagi nggak ya? Bisa Kak, untuk CBT bisa diakses sampai hari gitu ya Kak. Terus yang kedua nih Kak, ntar kita absen pas di hari hanya itu lewat gimana ya? Lewat. Oke, untuk absennya saya jelaskan kembali. Nanti peserta pada saat hari H, pada saat jam pengerjaan soal itu, 15 menit sebelum pengerjaan soal dimulai, kalian nanti akan diarahkan tata cara, diarahkan kembali oleh host, terus nanti kalian tulis nama lengkap ya, untuk nama lengkap, nama sekolah, dan bidang yang diikuti pada saat pengerjaan soal tersebut. Misalnya, kalian ikut 2 mata, matematika dan biologi. Pada tanggal 11, kalian menulis di kolom chat Zoom-nya ini, itu nama, misalnya saya Yuni, nama sekolah di Indonesia, misal. Terus, nanti bidang yang saya ikuti pada tanggal 11 itu matematika, begitu. Terus nanti pada tanggal 12, itu ditulisnya biologi. Seperti itu ya, Kak. Oh iya, makasih ya, Kak. Oke. Pertanyaan terakhir kali ya. Untuk Kak Dwi Rizky. Saya izin bertanya. Untuk pelaksanaannya kan kita hari Sabtu sama hari Minggu. Itu tuh dress code-nya apa ya, Kak? Terima kasih. Oke, untuk dress code itu bebas dan sopan ya, Kak. Bisa pakai pakaian apapun, asalkan bebas dan sopan. Oke, terima kasih. Kak, aku mau bertanya, kan di MADD ini ada segitu. Mohon maaf Kak, gimana ya untuk pertanyaannya? Mungkin ini terakhir banget nih ya, terakhir banget. Untuk Kak Prabowo.
Silakan, jika kita semua ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Pertanyaan saya, di MADD Idil Banat itu kan ada sekitar 40-an peserta yang mendaftar. Terus dalam melakukan validasi pembayaran, Kak. Dan telah melakukan validasi pembayaran, tapi belum ada komplit dari kakak panitia, belum ada komplit dari kakak di emailnya, Kak, tentang validasi pembayaran. Jadi gimana dong, Kak? Oke, untuk teman-teman apakah sudah bisa masuk ke link CBT? Udah bisa. Belum bisa. Di error. Bisa. Oke. Bisa. Aktif H-3 sebelum ujian. Nanti ada, Kak. 40 pendaftar tersebut nanti nanti malam dicoba untuk login lagi menggunakan username dan password yang telah ditentukan. Jika tersebut, silakan hubungi ke admin, nanti akan kami bantu untuk bisa login ke CBT-nya ya. Maaf, untuk nama sekolahnya apa ya, Kak? Bisa dituliskan di kolom chat-nya, nanti kami cekkan datanya. Oke. Nanya ini. Kamu kok anak harus sih? Tadi udah dari saya. Saya mau bertanya juga. Ini pertanyaan terakhir ya, Kak. Untuk Tadi nggak sempat dijawab, kalau habis waktu. Iya, bagaimana untuk Kak Zaki Abdillah? Tadi simulasinya belum sempat dijawab, malah habis waktunya, Kak. Oke, nanti bisa diulang kembali. Nggak bisa diulang, Kak. Nanti malam, Kak. Bisa diakses kembali sampai pukul 12 malam. Begitu ya, Kak? Saya mau nanya. Mau nanya. Oke. Terakhir dengan Kak Zaki Abdillah. Ini nanti nanti kan sudah menjawab terus ke soal sebelumnya, ke soal setelahnya. Nah, kalau kembali ke soal sebelumnya itu nanti pilihannya tuh diacak gitu lah, soalnya nih ini kayak Ulen kayak ada ulangan. Nah, di ulangannya online menjawab jawaban itu. Nah, kalau misalkan nanti kan pas ke setelahnya. Nanti kalau Ulen mau lihat soal sebelumnya lagi. Nah, terus di pilihannya tuh teracak gitu. Nah, nanti itu kejadian juga nggak seperti di sini? Untuk soal tapi jawabannya tuh kayak tetap sama. Tapi kalau misalkan kan nanti dituliskan, misalkan ditulisnya pilihan ganda aja, terus error, terus kan error nanti disuruh masukin ulang. Nah, itu kalau masukin ulang nanti pilihannya tuh teracak lagi. Pilihan jawabannya tuh kayak teracak. Nah, itu kejadian nanti. Nah, itu diimplementasikan ke CBT ini kah? Oke, Kak. Untuk setiap soal memiliki kodenya masing-masing, jadi setiap peserta itu berbeda soalnya. Jadi, untuk jika terjadi kendala tersebut, maka ditulis dengan tidak hanya abjadnya saja, kayak kodenya aja, kayak misalnya A, jawabannya 2, ya A2, atau misalnya AXY2 gitu loh, Kak. Jadi dia tidak salah lagi, begitu. Ya, terima kasih. Oke, sama Kak. Oke, tadi pertanyaan terakhir ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa chat ke WhatsApp utama kita di 0812-8001-0302 atau ke WhatsApp yang sering peserta hubungi untuk konfirmasi Tribun, subscribe di YouTube channel, dan follow Instagram kita. Bisa ditanyakan melalui situ ya. Dan harap untuk tidak spam chat, biar pertanyaan teman-teman bisa terjawab dan tidak tertumpuk dengan pertanyaan orang lain. Begitu ya. Harap untuk tidak spam chat. Terima kasih. Izin nomornya lagi nggak, Kak? Ulang. Sekali lagi.
Nomor teleponnya yang tadi. Untuk nomornya 0812. Kak, kalau di lewat chat aja. Oke, saya tuliskan di chat ya. Untuk nomor WhatsApp-nya itu sudah tertera di chat, bisa kalian lihat. Oke, udah kan ya? Udah ada. Bisa kalian hubungi dan bisa ditanyakan mengenai permasalahan kalian dan tidak untuk spam chat, gitu ya. Oke, terima kasih. Dan nanti saya ingatkan kembali, teman-teman bisa mengakses CBT lagi sampai jam 12 malam untuk mencoba masukin username, password, dan mencoba untuk mengerjakan soal simulasi di CBT tersebut. Begitu ya, teman-teman. Oke, jangan sampai lupa tanggal kalian mengikuti sesuai bidang kalian, jangan sampai tertinggal jadwalnya. Bisa dilihat jadwal terbarunya di feed Instagram kita, karena tidak ada penambahan waktu apabila teman-teman tertinggal mengerjakan soal. Gitu ya. Dan diingat, link Zoom-nya akan hilang 15 menit setelah pengerjaan soal dimulai. Dan link Zoom akan otomatis hilang. Gitu. Dan teman-teman diwajibkan untuk absen di chat Zoom-nya, karena akan mengurangi nilai sebesar 10 poin dari nilai teman-teman. Seperti itu. Oke. Karena sudah sore juga, sayang sekali karena keterbatasan waktu, kita sudah ada di penghujung acara nih. Penjelasan dari saya bisa memberikan gambaran kepada peserta mengenai pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 September 2021. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk chat WhatsApp kita. Dan terima kasih, dan apabila ada kesalahan tutur kata dan sikap dari saya yang kurang berkenan kepada teman-teman, mohon dimaafkan, dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.